muallimin wa muallimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Pada pertemuan yang keempat, kita akan membahas hal-hal yang membatalkan keimanan seorang hamba. Dalam bahasa Arab disebut dengan nawaqidul iman, yang artinya sesuatu yang dapat menghapuskan keimanan hamba sesudah iman tersebut masuk ke dalam hatinya. Lalu apa sajakah hal-hal yang membatalkan iman? Yang pertama adalah seorang yang mengingkari rububiyah Allah, atau mungkin sesuatu dari kekhususan Allah dia ingkari, atau mengaku dia memiliki sesuatu dari kekhususan tersebut, atau paling minimal membenarkan orang yang mengakuinya. Kalaulah ini terjadi pada diri kita, maka batallah iman. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu wa ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Kata Allah, dan mereka berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Inhum illa yadhunnun, melainkan mereka hanya menduga-duga saja. Nah, ini menjadi dalil Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 24, menjadi dalil yang dimana bagi orang yang mengingkari rububiyah Allah atau mengingkari sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, maka dia telah batal imannya. Dan apa yang dimaksud dengan kekhususan Allah ini? Yaitu hal yang mutlak bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menguasai hari pembalasan, dan semua problem, semua masalah dialah Allah yang mengatasinya. Semua urusan hamba-hambanya berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kekhususan Allah. Mati kita, hidup kita ada di tangan Allah. Yang mengetahui kapan ajal datang, kapan tegaknya hari kiamat, dialah Allah yang maha kuasa. Ini menjadi kekhususan Allah yang tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Jelas sampai sini? Nah, poin yang kedua, hal-hal yang membatalkan iman adalah sombong serta menolak beribadah kepada Allahu Jalla wa'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Kata Allah, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula para malaikat-malaikat Allah yang dekat kepada Allah, mereka enggak enggan. Wa may yastanqif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Maka barang siapa yang enggan dari menyembah Allah, hatta dia menyombongkan diri kepada Allah, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua dan Allah akan berikan balasan. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati, adapun orang-orang yang beriman yang beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, maka sungguh
Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Wa yaziduhum min fadlih, dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Berbalik dengan keadaan orang-orang yang senantiasa enggan dan menyombongkan diri kepada Allah untuk beribadah kepadanya, fayu'adzibuhum, kata Allah apa? Allah Jalla wa Ala akan memberikan untuknya azab aliman, yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka dengan sepedih-pedihnya siksaan, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindungan, penolong selain Allah Jalla wa'ala. Maka kerugianlah bagi orang-orang yang enggan dan sombong untuk beribadah kepada Allah. Ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Hal yang ketiga yang dapat membatalkan keimanan seorang hamba adalah menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah lalu ia mintai pertolongan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dia menjadikan dukun sebagai perantara, meminta tolong kepada selain Allah. Dia menjadikan orang yang sudah mati menjadi perantara. Hatta dia menjadikan batu, pohon, jimat untuk perantara meminta bantuan kepada Allah, padahal mereka tak mampu melakukan kemanfaatan dan kemudaratan sedikit pun. Hal ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mampu mendatangkan kemanfaatan kepada mereka. Anehnya mereka mengatakan wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat. Mereka pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka sungguh kata Allah, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik yang ada di langit ataupun di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan itu. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Anda berusaha memberikan info kepada Allah, padahal Anda tak mampu memberikan itu. Anda berupaya untuk mengabarkan kepada Allah, tapi dengan cara melakukan perantara-perantara. Padahal Allah mengetahui apa yang kau perbuat. Hatta apa yang ada di hatimu Allah ketahui. Maka mintalah langsung kepada Allah tanpa menjadikan perantara. Perantara-perantara yang batil, yang tidak mampu hakikatnya mereka mendatangkan mudarat dan manfaat kepada kita. Ayuhal ikhwah muallimin wal muallimat azani Allah wa iyyakum ajmain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 14, lahu da'watul haq, hanya bagi Allah lah yang berhak mengabulkan semua doa yang benar. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka dari doa-doa mereka,
melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air. Liyablughah fahu wa ma huwa bibalihi, dan air itu tidak sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Ini menunjukkan ibarat berhala-berhala tersebut tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat. Buat apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma du'aul kafirina illa fid dolal. Dan doa ibadah orang-orang kufar itu hanyalah sia-sia belaka. Nauzubillah min dzalik. Ayuhal ikhwah muallimin wal muallimat, ta'azzani Allah. Hal yang keempat yang mampu membatalkan keimanan seorang hamba bila ini ada pada dirinya, yakni menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Ar-Rasul untuk dirinya. Begitu pula orang-orang yang mensifati seseorang yang makhluk dengan sesuatu sifat yang menjadi kekhususan Allah, seperti ilmu Allah. Jadi kekufuran bagi mereka. Termasuk juga hal ini menetapkan sesuatu yang dinafikan Allah dari dirinya atau yang telah dinafikan darinya oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung bagi sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan dan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, yang sekufu dengan Allah Jalla wa Ala. Ayuhal ikhwah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Oleh karena itu, hanyalah milik Allah asma-asma yang baik, asmaul husna, maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang baik itu. Kalau kita ingin meminta rizki, sebut nama Allah yang baik, ya Razzaq. Kalau kita hendak meminta rahmat, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita ingin mengagungkan Allah bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Tinggi, ya Ali, ya Jabbar, ya Qadir, dialah Allah. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah oleh kita orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah, karena nanti mereka akan mendapatkan balasan yang mereka kerjakan, keburukan yang akan ditimpakan kepada mereka. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Menyebut nama-nama Allah yang baik sangatlah banyak, dan itulah yang dianjurkan, dan haram bagi kita menetapkan nama-nama yang dinafikan oleh Allah untuk dirinya atau oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, ikhwah, yakni mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu apa yang dibawa oleh Rasul. Hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bizuburi wa bil kitabil munir." Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya. Kepada mereka telah datang rasul-rasul membawa mukjizat yang nyata, ada Zabur dan kitab yang beri penjelasan yang sempurna. Mereka ingkari. Summa akhadtul ladzina kafaru fa kaifa kana nakir. Kemudian aku azab, kata Allah, orang-orang kafir tersebut yang menentang apa yang dibawa oleh Rasul. Mereka dustakan, akan kami beri hukuman. Mereka akan diberikan hukuman, dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa kana nakir. Maka lihatlah bagaimana kehebatan dari kemurkaanku, akibat kemurkaan Allah. Rasakanlah.
bagi mereka orang-orang yang mendustakan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa. Ayyuhal ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, inilah 1 sampai 5 hal-hal yang mampu membatalkan keimanan seorang hamba bila ini semua ada pada diri kita. Maka barang siapa yang mendekati atau bahkan terjerumus pada keyakinan ini, jauhilah, hindarilah, dan kembalilah kepada jalan yang benar. Dan insya Allah masih ada 6 lagi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena hari ini kita rasa tidak mampu membahas secara keseluruhannya. Hadza wallahu ta'ala.